Sumber, take one, on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Masya Allah. Ini 5 Januari. 5 Januari. Sudah 6. Saya tadi takut kena ganjil genap karena mobil saya 6 Januari ya, mengawali tahun. Ibu-ibu, emak-emak yang sangat keren ini ya, emak-emak dari ARM ini laki-lakinya atau pahlawan-pahlawan lakinya cuma mendampingi jadi sedikit ya. Jaga aja, Pak. Mengawali mendemo KPU. Kita tahu bahwa di penghujung tahun kemarin seorang pimpinan KPU yang kita berharap betul-betul paling tidak merupakan anak keturunan dari Hasyim Asy'ari. Ternyata Hasyim Asy'ari ini agak berbeda ini. Dia menjadi ketua KPU, tetapi melakukan suatu yang dikhawatirkan kecurangan, dan sampai akhirnya betul-betul terlihat, diperlihatkan kepada Allah tentang karakter dia ini. Bukan saja rencana kecurangan, tetapi akhlak yang sangat cabul. Nah, saya yakin ini ibu-ibu ini termasuk yang sudah tidak sabar, ya, sehingga di awal tahun ini mengawali langsung mendemo KPU. Saya yakin gelombang demo KPU ini akan sangat besar sekali sampai kemudian presiden menggantinya. Menggantinya pun harus berdasarkan tentu musyawarah dengan masyarakat. Karena dianggap mereka ini kita harap sebagai gerbang untuk menegakkan keadilan ya. Menegakkan keadilan dan akhlak yang tinggi, tetapi saya yakin pasti rakyat semua akan menolak apabila ini dipaksa-paksakan. Tapi sebelum saya lebih jauh, saya mengejar ibu-ibu ini, sudah bubar dari KPU, saya kejar ketemu di Taman Kodok. Ya. Ini di Taman Kodok, betul tuh kodoknya banyak sekali ya. Tapi entah besar kodok yang di sini atau kodok yang di istana saya tidak tahu. Ini ada kodok istana. Dan ini keren taman ini, bersebelahan dengan rumah kaca. Di Jakarta ini semua taman-taman jadi indah pada saat dijabat gubernur yang periode kemarin nih, yang sedang dijelek-jeleki sama gubernur yang tidak dipilih oleh rakyat. Nah, baik, mungkin 2 orang saya wawancari, salah satu pimpinan-pimpinan dari emak-emak di ARM, ada Mbak Ida dan ada Mbak Menu. Beliau ini orang yang tidak pernah capek ya, sejak kemarin selalu demo menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran. Nah, mungkin saya tanya ke Mbak Menu dulu. Tadi sudah berhasil ke KPU, apa kemudian diterima dengan orang KPU dalam? Kita tadi sudah ke KPU, kita aksi di KPU dengan membawa banner dan poster-poster. Tapi untuk kita masuk ke dalam, mereka menawarkan. Tapi mereka bilang gini, kita memberikan syarat karena gini, kita mau ke dalam dengan rame-rame. Ya setidaknya 15 orang. Kita nggak mau hanya kalau dibatasi oleh mereka. Kemudian tapi orang dalam kembali lagi keluar, dia bilang boleh Bu, hanya 5 dan hanya diterima oleh humas. Nah, kita mama punya harga diri ya. Iya. Setidaknya padahal kita kepengennya harus ada komisioner yang betul. memegang itu ya. Itu pas dirjen lah ya. Jadi akhirnya kita putuskan untuk tunda. Tapi paling tidak masyarakat sudah tahu ini sudah mulai ada yang demo-demo. Jangan dikira ini nanti tidak akan mendapat tantangan. Benar. Jadi Bu Ida, rencananya kalau misalnya sampai ketemu gitu ya, apa yang ingin disampaikan? Saya ingin menyampaikan ini kan ada dua saya fokuskan itu ada 2. Satu tentang moralitas pribadi yang kemarin melakukan kegiatan perbuatan asusila, yang notabene itu ada yang beliau itu adalah bagian dari KPU, yang satu sebagai ketua KPU, yang satu lagi calon ketua partai. Artinya ini ada seorang laki-laki, seorang ayah, seorang wanita, dan seorang ibu. Asusila, kenapa mereka melakukan itu? Apa tidak berpikir beribu-ribu kali? Di depan mereka ada anak, ada suami, ada istri, dan ada banyak lagi warga yang sama-sama wanita dan laki-laki. Dan kayak gitu, dia agamanya apa? Islam, Muslim, atau lain. Di dalam agama kita pun itu tidak dibenarkan, apalagi memblow up di media. Artinya itu sudah mencoreng satu agama, satu pribadi, individu, menyebarkan ketidakbaikan di antara anak-anak. Apa yang bisa disampaikan oleh anak-anak mereka ketika tahu seorang ibu melakukan seperti itu?
apa tidak hancur anak itu batinnya. Apa mereka tahu ini ayah saya, apa tidak sakit juga anaknya seperti itu untuk sisi luar. Nanti sekarang sisi untuk kita lihat dari KPU-nya, ini adalah pencoreng nama baik terhadap lembaga KPU yang notabene itulah KPU itu adalah lembaga independen negara yang harusnya bersih. Kenapa harus bersih? Karena disitulah yang akan menelurkan bibit-bibit Jadi kriminal. apa tujuan ke KPU itu ingin meminta dia mundur atau ini memberikan Dipecat. kesan kepada presiden bahwa dia harus dipecat? Pecat. Kami meminta KPU, ketua KPU dipecat. Bersihkan lembaga KPU dari oknum-oknum yang amoral. Terus yang ketiga harus independen karena jangan ada intervensi apapun dari lembaga manapun, dari kelompok manapun, karena KPU adalah milik rakyat. Jadi saya tanyakan kepada para pakar, siapa yang menunjuk ketua KPU? Katanya itu memang adalah wewenang dari negara, artinya presiden dalam hal ini. Tetapi jelas apa yang telah ditunjukkan atau disuguhkan presiden kepada kita dengan ketua KPU ini ternyata tidak memenuhi sangat tidak layak ya, baik secara akhlak ataupun keadilan dan dugaan ada korupsi. Karena siapa tadi yang diperkosa di pengakuan itu dia mengatakan bahwa ketua KPU memaparkan bahwa dia diprogram untuk memenangkan capres cawapres si Erick Thohir dan Ganjar. Itu yang sudah terucapkan walaupun kemudian diralat. Nah, atas dasar kualitas ketua KPU seperti itu, lantas kita mengusulkan ketua yang seperti apa, Bu Nun? Yang pastinya sih, yang kita ingin, yang tadi sempat kita orasikan ya, kita inginnya itu adalah yang jelas yang amanah, ya, yang amanah karena di tangan dialah akan lahir suatu pemimpin bangsa yang harusnya pro rakyat, ya, pro rakyat dan juga memperhatikan apa yang kita rasakan sekarang ini. Untuk sekarang ini maaf sekali, dan kami juga menolak kardus digembok karena kualitas dari kardus digembok itu adalah menghasilkan presiden kardus, ya, yang pastinya tidak akan amanah. Jadi tadi ada usul kalau KPU itu mendingan digantikan oleh emak-emak aja, karena gini, yang kalau saya lihat itu untuk sekarang ini yang penting itu adalah orang yang amanah, bukan yang pintar. Kalau yang pintar tapi tidak amanah itu hanya percuma. Itu kita melihat dari sisi mak-mak ya, gitu. Karena kita berpikir itu kan untuk cucu kita ya, anak cucu kita, untuk masa depan bangsa kita juga. Jadi jelas sudah ada kecurigaan rencana penipuan dan kecurangan mereka dimulai dari pengumpulan kotak suara itu menggunakan kardus itu ya, karena penipuan. Tetapi tentu kan tidak bisa berjuang sendiri. Apa itu ANM kan kemudian mengajak, walaupun kita tahu banyak profesor akademis sudah menyatakan tidak kepercayaan terhadap itu. Bagaimana untuk menularkan supaya nanti gelombang proses ini menjadi besar? Apa upaya dari ARM? Boleh saya buka? Iya, silakan. Satu yang saya sikapi dari setahun yang lalu, ketika pergerakan itu vakum, tidak ada pergerakan sama sekali, tidak panas gitu ya. Makanya saya gini, ayo, karena sekarang di dalam pergerakan, kenapa sih kita bergerak itu ke lapangan, kok ada di sini, ini sedikit kan gitu. Harusnya kita ini bersatu. Coba dari setahun yang lalu kita sikapi semuanya hanya sedikit-sedikit. Karena itu saya ada tim, kita mempunyai program Tabayun Nasional. Harus seperti apa? Ketika di dalam pergerakan ada fitnah, ada isu-isu dan apa-apa yang jelas itu digelontorkan oleh buzzer, tolong dong jangan percaya. Budaya tabayun harus dilakukan. Ketika kita mendengar yang tidak baik terhadap dengan teman kita, tanya, benar atau tidak? Dengan seperti itu akan terbangun persatuan, chemistry akan didapat, hati akan didapat. Tapi dari beberapa langkah harus ikhlas, harus tulus, harus mau merendahkan hati, harus mau menerima yang salah, walaupun itu salah kita rangkul tanpa syarat.
Kalau Jadi- ada syarat, Nah. itu sudah habis. Mas. Iya, iya. Jadi tabayun itu kan maksudnya kan harus cross check ya. Betul. Berarti harus melalui pengadilan. Kalau dia dituntut melalui pengadilan kan dia otomatis memang dia harus mundur dan tanpa syarat dia harus keluar dari KPU. Ya. Maaf, saya tanya sama Om ini tentang pergerakan apa tentang dengan KPU? Ini KPU dulu. Oh, Nanti oke, jangan oh, nanti. iya, iya, oke. Kalau dengan KPU, kalau kemarin itu saya boleh contohkan dengan beberapa tahun yang lalu, maaf, nggak apa-apa kan? Iya. Saya sebutkan ketika Ibu Ratna Sarumpait Iya. melakukan kebohongan, Kebohongan. hoak, itu namanya aparat gercep menangkap beliau, mempidanakan beliau, dan sampai beberapa tahun di penjara, betul? Nah, ketika ketua KPU Hasyim Asyhar dan si perempuan emas itu melakukan sesuatu, terus dipaparkan, satu kali dipaparkan, lalu ada proses, ada klarifikasi kalau itu tidak benar, artinya melakukan apa dong? Iya. Kebohongan. Kenapa sampai sekarang masih didiamkan? Iya, iya. Logika sehatnya di mana? Cacat nalar. Ya, artinya memang kalau kejahatan itu memimpin kebenaran, Iya. ini karena orang-orang yang benar, orang yang baik ini dia Ya. tidak mau berjuang. Nah. Sehingga kalau tidak mau berjuang, orang kejahatan ini yang memimpin. Jadi ini harus merupakan kesadaran bersama, termasuk terhadap masalah KPU ini. Ini kan urusan pemilu. Semestinya yang mempunyai kesadaran itu kan partai-partai. Betul. Benar nggak? Betul. Jadi bagaimana Mbak Nur untuk meneriakkan kepada partai yang harus jangan-jangan partai ini sudah kebeli semua kan menurut Pak Bamsud ya, Ketua DPR bahwa partai-partai ini kan sudah dibeli 1 triliun satu partai gitu ya. Apakah mereka kemudian tidak berani meneriakkan ini? Apakah sudah terima diatur begitu saja? Pokoknya nanti kamu dapat ini, dapat itu. Mungkin perbedaannya seperti itu. Kalau saya pribadi, saya tuh memang tidak percaya kepada yang namanya partai, kepada yang namanya sistem yang sekarang aku sudah tidak percaya. Jadi berarti kalau saya berpikir itu adalah kita ini harus mengedukasikan rakyat. Jadi harus kita bangun kesadaran kalau daulat itu ada di tangan kita. Gitu. Jadi ayo kita kita bersama apa yang kita enggak. Karena gini kan tadi Om bilang kejahatan memimpin kebenaran ya. Di mana kebenaran kita benar tapi kita takut untuk kita bersuara ya. Nah, kenapa harus takut? Kalau kita memang memegang suatu kebenaran, harusnya kejahatan itulah yang harusnya takut kepada kebenaran. Jadi kalau untuk saya, ke depannya itu saya ingin membangun edukasi kepada masyarakat, membangun kepada rakyat, teman-teman kita, untuk mengajak orang yang belum turun, ya, untuk ayo sama-sama kita berjuang. Itu kalau Iya. Kami menghargai sekali atas perjuangan sore hari ini ke KPU. Tetapi saya ingin menanyakan juga, sebenarnya kita bersusah payah dan bersemangat untuk menggugat supaya mempunyai pemimpin KPU karena dia yang akan melaksanakan dan melahirkan tentang apa itu pemimpin-pemimpin. Sebenarnya apa sih yang diharapkan itu? Gini Om, pemilihan umum, pemilu itu adalah potret amanah dari penderitaan rakyat. Kenapa disebut penderitaan rakyat? Karena dari rakyatlah yang membiayai proses pemilu. Jadi